Ketemu di jalur review lagi hari ini Mas. Kita akan review ulang, tapi kali ini di ukuran yang berbeda. Ini termasuk tegek lawas, tapi masih jadi incaran banyak pemancing Mas. Karena dari sisi kualitas dan rasa memang produk-produk branded semacam Orca ini dia punya standar kualitas tersendiri Mas. Jadi sesuai dengan harganya. Sama seperti produk Oregon di kelas menengah ke bawah itu juga sampai hari ini pun produknya masih banyak yang laku. Oke, hari ini kita akan mereview produk dari Orca Scorpio yang ukuran 360. Orca Scorpio, Scorpio dari pangkal ini glossy. Ini generasi XR. Untuk atasnya ini sudah gede. Dari jarak dekat, susunan dia pun generasi sedangkan di tengah ke bawah sini persis pangkal ruasnya ini. Untuk penampakan ketebalan ruas di atasnya ini satunya ini Orca Scorpio. Bentuk secara keseluruhnya seperti ini, masih belum ada perbedaan dengan yang seri lama. Dan ini termasuk stok lama, jadi barang lama yang katanya barang lama itu kualitasnya lebih bagus Mas. Ini kalau di remake mungkin dari sisi kemasan boxnya dan lain-lain diperbarui, mungkin ini jadi booming lagi Mas. Scorpio 360. Dari pangkal ini tutupnya oval, ini termasuk salah satu pelopor tutup logam dengan berat yang lumayan Mas. Jadi sekaligus berfungsi sebagai stabilizer. Nah, di bagian pangkal ini dengan cat doff ada logo Scorpio-nya. Ini sampai ke garis emas ini ada merek Orca. Nah, dan di atasnya ini catnya sudah mulai glossy. Ini generasi X-Wave pertama yang booming Mas. Meskipun waktu itu sebenarnya juga ada juga tegek dengan merek dan seri lain yang mengusung tema X-Wave. Tapi produk dari Orca Scorpio ini yang paling dominan dan paling laris di pasaran. Tutup atasnya ini sudah besi dan di bagian ujung pangkal ruas ini sudah ada ring logamnya. Design and made by Orca. Attention. Ini ada tanda peringatan. Secara desain, secara keseluruhannya sama. Dari jarak dekat lebih detail, bentuk tutupnya seperti ini. Ini ada tulisan Scorpio, Scorpio, Scorpio. Tanpa dilapisi karet bakar pun sudah kelihatan keren ini Mas. Ini attention. Nah, X-wrap-nya seperti ini. Nah, ini kelihatan jelas ya Mas. Ini. Kalau merek lain ada Vocomo X Battle, tapi dari sisi rasa berbeda Mas. Di bagian pangkal ruas ini belum dilengkapi dengan ring ulir logam, jadi tutup belakangnya ini langsung ulir ke bagian pangkal ruas. Oke, ini ukuran 14 Mas. Tutup belakangnya, bentuknya seperti ini. Warnanya kuning emas, tapi agak muda. Ini. Di ujung pangkal ruas ini sudah dilengkapi dengan ring logam. Ini warna silver ini logam bukan cat Mas. Dan tutupnya ini juga sudah logam, bentuknya seperti ini. Ukurannya 12. Ini konektornya ini karet. Susunan diameter ruas tampak dari depan seperti ini. Ujungnya ini sudah rolling tip. Ini sudah rolling tip. Sayang motif X-wrap-nya ini di ruas 1 dan 2-nya tidak Mas. 1, 2 dan 3-nya ini tidak. Hanya sampai di ruas ke-4, ruas ke-5, ke-6 dan ke-7 di sampai pangkal saja. Untuk pangkal masing-masing ruas ini di versi lama saya kurang memperhatikan apakah sama juga ada garis penguncinya seperti ini atau tidak, tapi yang jelas yang ini sudah ada Mas, kecuali ruas 1 dan 2. 1, 2, 3-nya tidak ada, jadi 4, 5, 6 semua ada garis penguncinya seperti ini. Nah ini. Sekarang kita akan mulai dari menimbangnya Mas. Kita timbang berapakah berat totalnya. Ini yang ukuran 360. Kita cek baterainya. Oh ada. Nyalakan dulu. Orca Scorpio ukuran 360. Berapakah berat totalnya? Duh, gelinding.
Sebentar mas, sabar sabar. Hmm, 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 hmm. Gimana suruh sabar? Ini di 106 gram. Ini 106 gram ini plus termasuk tutup depan dan belakang mas. Kalau saya lepas tutup depannya ini jadi berapakah? 94 gram. Ini termasuk kategori ringan di kelas awal-awal generasi TG X-Wrap mas. Kita coba timbang tanpa tutup depan dan belakang. Ini tutup belakangnya kita lepas. Ini termasuk berat mas. Kita timbang sini. Beratnya di 79 gram tanpa tutup depan dan belakang. Jadi tutup belakangnya ini sendiri sudah 15 gram. Jadi ini generasi awal yang memfungsikan tutup belakang sebagai stabilizer. Jadi generasi Orca, Scorpio. Sekarang kita akan lanjut untuk cek diameter ruasnya, Mas. Diameter ruasnya ini di bagian pangkal sini hanya 19,5. Di bagian depan sini di bawah ringnya ini di 14,2. Sedangkan di tengah sini pas di mereknya sini 14,8. Oke. Untuk panjang realnya kita akan coba ukur panjang tertutupnya, bukan panjang real, panjang tertutup ke bawah sini persis di 60 cm mas. Nih, 60 cm. Ini yang ukuran 360 ya. Oke, sekarang kita akan buka dalemannya seperti apa. Orca Scorpio. Ini tutup depan dan belakangnya ini sudah logam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 ruas untuk ukuran 360 mas. Nah ini yang saya sampaikan tadi, saya kurang begitu paham detailnya yang versi lama. Ini di bagian pangkal ruas ini sudah ada garis penguncinya atau belum, saya kurang memperhatikan. Yang jelas yang ini yang saya bawa ini di bagian pangkal ini sudah ada garis penguncinya seperti ini, dan X-wrap-nya ini nampak nampak menonjol, kecuali ruas 1, 2, dan 3-nya. Ruas satunya padat, ini ujungnya sudah rolling tip. Oke. Dan ini karbonnya spiral. Saya terkesima waktu itu awal-awal review, lihat apa jenengannya ruas dari TG Scorpio ini hitamnya istimewa mas. Jadi pantas kalau sampai hari ini masih jadi incaran banyak pemancing. Nah ini di pangkal ruasnya ini sudah ada garis penguncinya, tapi tidak semua ruas 1, 2, 3-nya tidak ada. Ini X-wrap-nya jelas banget mas. Ini desain dan ruasnya spiralnya seperti ini, rapat dan hitamnya glossy mas. Oke, 1, 2, 3-nya ini tidak ada X-wrap-nya, hanya ruas di bawahnya sampai ke pangkal. Ini, di ujung masing-masing ruas ini ada garis emas, kecuali 1 dan 2. Untuk penampakan ketebalan ruas dari belakangnya seperti ini. Ketebalan ruas dari sisi depannya seperti ini. Ini saya ulangi lagi. Ruasnya seperti ini. Penampakannya. X-wrap-nya cantik ya mas. Ini kalau di remake ulang saya kira laris nih mas. Kemasannya diganti itu jos nih. Kalau dalemannya ini sudah oke, sesuai dengan harga. Kita akan ukurkan diameter dan ketebalan ruasnya. Ini termasuk generasi laris, jadi wajib kita ukurkan, barangkali ada yang mau cari kanibalannya. Meskipun ruas originalnya di beberapa toko masih ada dan banyak. Kita mulai dari ruas pertama, 1,8 di pangkal, di atasnya, di bawah rolling tip di sini, 0,7. Untuk ruas keduanya, di pangkalnya sini diameternya 3,9, diameter di atasnya ini 2,3, ketebalan di bawahnya sini 0,5. Bandel ini mas, 0,5, di atas sini ketebalannya 0,3. Untuk ruas ketiganya
Diameter bagian bawahnya ini 6,2, diameter bagian atasnya 4,7, ketebalan di bawahnya sini 0,4, ketebalan di sisi depannya sini 0,3. Untuk ruas keempatnya ini mulai X-wrap, sudah ada garis penguncinya. Diameter pangkalnya sini 8,9, diameter ujungnya sini 6,8, ketebalan di pangkal 0,6. Pantel. Ketebalan depannya 0,4. Ruas kelimanya, diameter di belakangnya sini 10,8, diameter di depannya 10,0, ketebalan di sisi belakangnya 0,6, 0,7, pandelman. Ketebalan di sisi depannya 0,4. Untuk ruas keenamnya, diameter di pangkalnya sini 12,5, ketebalan di ujungnya 11,6, ketebalan di bagian belakang 0,6, ketebalan di sisi depan 0,5. Kandel mas, ternyata tebal-tebal. Oke, untuk ketebalan ruas paling pangkalnya sini kita coba cek mas, 0,9. Ya pantas kalau sampai hari ini masih jadi banyak incaran mas, Orca Scorpio. Meskipun digempur dengan pendatang baru seperti kemarin yang sudah kita review, ada Balmond, ada Geisha, terus ada apalagi kemarin Orca Fortuna, tapi itu kelas microfishing ya. Kalau yang kelas-kelas medium ke hard, saya rasa Scorpio ini masih worth it untuk jadi incaran mas. Oke, kita akan cek action dan bendingnya seperti apa mas. Oke, Orca Scorpio kita akan cek actionnya yang di 360, yang 450 kita sudah pernah review dulu, tapi nanti mungkin beberapa saat lagi kita akan review ulang lagi mas, biar enggak lupa rasanya seperti apa. Jadi kalau nanti membandingkan dengan tegek yang lain biar enggak keliru, kalaupun ada perbedaan biar enggak terlalu jauh. Oke, secara actionnya seperti ini. Tak heran jadi primadona di semua kalangan mas. Jadi secara universal di harga 360 ribuan ya kurang lebih, saya rasa ini masih bisa jadi andalan atau bisa jadi incaran mas. Actionnya seperti ini, proporsi berat dan actionnya ini cukup lah. Rata-rata rasa dari Orca itu tidak jauh berbeda dari seri ke seri. Seperti ini actionnya. Untuk center bebannya kita coba cek kan. Ini center bebannya ini hanya ada di ruas kedua pangkal mas, di sini ruas kedua pangkal. Jadi saya rasa ini sudah cukup enak untuk gantung atau nutul pun saya rasa masih cukup lumayan nyaman lah ya, meskipun rasanya masih terasa berat. Jadi masuk ke kategori medium ke hard ini mas. Ini actionnya bagus, kita lihat kan dari belakang. Seperti ini actionnya Orca Scorpio ukuran 360. Wah enak sekali mas. Oke, saya rasa cukup. Untuk lurusnya ini sudah lumayan lurus di ukuran 360. Diputar-putar ini sudah lumayan lurus. Sekarang kita akan tes bending di beban 150 dan 252 gram. Beban pertama ini di 155 gram dulu mas. Bending ujungnya seperti ini. Sempurna mas Scorpio. Sambungan antara ruas 2 dan satunya ini sempurna. Bagus. Kita lihat secara keseluruhan bendingnya di beban 155 gram. Bendingnya asik mas. Mantep bendingnya mas. Ini dan masih nyaman. 155 gram seperti ini bendingnya. Oke, kita akan ganti di beban 252 gram. Orca Scorpio di 252 gram. Bending ujungnya seperti ini. Wah, masih sangat bagus mas. Bendingnya top, tanpa setting potong pun bendingnya sudah bagus. Kita lihat secara keseluruhan di 252 gram seperti ini bendingnya. Masih terasa ringan dan enak mas.
bendingnya juga bagus. Oke, terlihat sempurna, sesuai harga. Saya rasa masih worth it dengan teke-teke rilisan baru, masih memberikan persaingan atau memberikan pilihan yang cukup lumayan untuk dipertimbangkan. Oke, terakhir kita akan cek panjang realnya Orca Scorpio. Jadi kalau yang mau memilih teke daripada memilih seri baru yang mungkin bingung, mendingan yang seri lama saja seperti Orca Scorpio ini yang saya rasa punya kualitas yang lebih bagus daripada seri-seri baru di kelasnya, Mas. Oke, terima kasih, sehat selalu, lancar rezeki. Kita ketemu lagi di review teke yang lain di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Orca Scorpio, Mas, 360. Ada berapakah realnya? Realnya di 345 sampai ujung tali. Jadi memilih joran tege itu yang sisi utama yang diperhatikan, yang perlu diperhatikan itu hanyalah budget dan rasa, Mas. Jadi kalau kita sering mancing di sungai dengan ukuran sungai yang tidak terlalu besar, hanya butuh tege yang pendek, ya beli saja yang pendek yang sesuai dengan lokasinya. Jadi tidak terlalu panjang, budgetnya pun juga yang diperlukan juga tidak terlalu besar. Jadi kalau targetnya kita ke microfishing dan mau nyaman, memang opsinya banyak joran-joran tege microfishing itu yang harganya lumayan. Tapi ada juga banyak pilihan alternatif yang kita bisa sesuaikan dengan kemauan. Jadi mau budgetnya berapa, rasa yang seperti apa, opsinya itu sekarang banyak. Jadi mohon maaf barangkali ada yang sering tanya ke saya, enak yang mana, terus mending pilih yang mana itu. Saya memberikan apa ya, pilihan atau pendapat itu berdasarkan pribadi saya, Mas. Jadi seingat saya dan setahu saya saja. Kalau mungkin ada yang kurang mohon dimaafkan. Yang kurang jelas bisa cek reviewnya lagi di masing-masing review tege-nya. Bisa scroll-scroll lagi ke bawah, kita sudah ada banyak review joran pancing tege. Oke, terima kasih. Orca Scorpio. Scorpio dari pangkal ini glossy. Ini generasi XR. Untuk atasnya ini sudah gede. Dari jarak dekat susunan dia pun generasi sedangkan di tengah ke bawah sini persis pangkal ruasnya ini. Untuk penampakan ketebalan ruas di atasnya ini satunya ini